pelan-pelan, kata aku jangan sampai keluar di dalam. Terus akhirnya dia langsung kayak ya udah ayo, tapi bentar aku minum dulu. Minumlah, dia keluar kamar kan. Terus setelah dia balik lagi ke kamar, dia tuh bilang ke aku dulu gini, di kulkas ada air warna pink, jangan diminum ya, nanti kamu nge-fly, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku nanya kan, apa ya dia nggak terlalu bikin kamu nge-fly kok, kalau mau coba sok aja, katanya gitu. Nah, aku bilang, iya nanti aku coba, kata aku gitu. Terus setelah itu, dia bilang, yaudah ayo langsung aja deh, katanya gitu. Kata aku nggak minum. Oke, secara sadar gitu lah ya, secara sadar full. Nah, terus tuh dia bilang kan, iniin aku dulu dong, katanya gitu. Dia udah setelah 5 menit, aku bilang, ayo kalau mau. Udah nih, aku nge-SpongeBob-in dia. Terus langsung dia bilang gini, langsung aja yuk, katanya jangan lama-lama. Aku kata aku teh, tapi aku takut, akunya harus kayak gimana, aku bilang gitu. Terus kata dia, kamu di bawah aja diam, gak usah gerak. Yaudah akhirnya aku tiduran, dia yang gerak tuh di atas. Dia nggak sampai 2 menit deh kak. Terus udah gitu dia kan ngomong gini, aku bilang gini, jangan kencang-kencang, kata aku gitu. Terus jangan dimentokin juga, takut sakit. Kata dia, enggak kencang kok. Terus dia bilang lagi, so aku bilang, kok sebentar banget gitu. Karena teman-teman aku yang cerita tuh biasanya 8, 9, 10 menit kayak gitu. Terus dia bilang lagi gini, iya soalnya aku udah nggak tahan dari lama, aku nahan ini udah dari bulan-bulan yang lalu, katanya gitu. Terus dari situ dia udah langsung tidur berbaring gitu, dan sedangkan aku masih ya udah tiduran dengan posisi kayak ini aku benar udah ngelakuin. Udah nggak gitu. priwin nih gue, tapi kok nggak ada rasanya gitu ya. Kayak, kok sebentar banget ya, kata aku gitu. Tapi dalam hati aku tuh kayak belum puas deh, aku pengen lagi. Jadi aku agak ketagihan dikit juga kan. Terus tapi situ tuh dia bilang gini, tunggu bentar ya, katanya gitu, masih lemas, katanya gitu, masih capek. Kata aku, oh iya, udahlah. Dari situ tuh kita ngobrol-ngobrol biasa dulu, kayak kamu nanti kalau udah punya cowok berarti kita nggak bisa dong, katanya gitu kan. Terus kata aku, nggak tahu deh, kata aku gitu kan, aku nggak tahu deh. Aku juga mungkin kalau udah punya cowok nggak tahu kalau misalnya cowoknya kayak kamu ya, aku mau kali ngelakuin hal kayak gini sama dia, cuma aku nggak bisa sama kamu, aku bilang gitu. Terus kata dia, tapi kalau misalnya kamu aku bayar mau nggak, katanya gitu. Itu tuh posisinya pas kamu udah punya cowok, kata dia gitu kan. Aku bilang, nggak mau ngapain aku kayak gituan sama cowok lain, mendingan sama cowok aku bilang gitu. Nah akhirnya tuh di situ dia bilang, ya udah tuh kita aja bikin komitmen gimana. Nah dari situ tuh kita komitmenan kak. Terus aku bilang ya udah deh boleh. Terus dia bilang lagi gini, nanti yuk jam 3 lanjut lagi, katanya kan. Terus kata aku ya udah. Dia tidur dulu nih, tidur dengan keadaan naked kan. Sedangkan aku masih melek gitu. Aku masih melek, aku ngeliatin ke dia kayak aku dalam hati ngomong, aku udah nyobain loh gitu. Nih akhirnya gue nyobain nih bestiku. Kayak rasanya pengen ini ke cerita ke teman-teman gitu ya. Kayak ini gue tahu nih rasanya sekarang. Iya, ke teman-teman aku yang udah pernah gitu. Terus udahlah setelah di jam 3 aku bangunin dia kan, kata aku, ayo mau lagi gak? Di situ aku yang kegilaan kak, kayak ayo mau lagi gak? Katanya mau jam 3, sekarang udah jam 3 loh, aku bilang gitu. Terus dia tuh bangun, ayo bentar, tapi baru bangun. Terus itunya juga dia belum bangun kan. Akunya harus ngapain, aku bilang gitu. Terus kata dia, kamunya diem aja, nanti aku yang gerak-gerakin, katanya gitu. Terus oh ya udah deh ayo. Nah udahlah, setelah itu aku diatur sama dia, ini kamu kayak gini nih ya, kamu liatin aku, kamu kayak gini, ayo cepat ikutin aku ngikutin dia kak. Terus oke, udah, terus gak lama sama dia dimasukin tuh. Terus kata aku teh, kok sakit, kata aku gitu kan, kok lebih sakit ini ya daripada yang tadi. Terus kata dia, iyalah karena kan ini mah lebih sempit daripada yang tadi kan, katanya gitu. Terus akhirnya aku bilang gini, kamu keluarnya jangan cepet-cepet dong, aku kan baru mau ngerasain. Iya, aku kan langsung ke belakang aku ini di punggung. Iya, langsung dikeluarin di situ. Terus kata aku, kayak lengket ya, kata aku gitu kan. Terus kata dia, kan emang lengket. Oh aku baru tahu deh, aku bilang gitu. Terus udah setelah main itu aku bilang lagi kan, mau lanjut enggak, aku bilang gitu, mau lanjut enggak atau kita mau tidur. Enak, katanya gitu, enak, telan ya, telan, katanya gitu kan. Aku bilang, telan, gak mau nanti jadi penyakit. Terus kata dia, enggak kok aman, katanya ditelan aja ya. Akhirnya singkat cerita pas dia udah keluar, aku beneran aku telan kak, cuma kayak
aku telan sambil wek-wek gitu, kayak kok gini rasanya. Terus aku bantu pakai air, tapi setelahnya tuh tenggorokan aku jadi gak enak gitu. Nah jadi setelah dari situ aku udah gamut buat ngelakuin kayak gitu. Akhirnya aku bilang ke dia, udah yuk lanjut besok aja, karena kita kan 2 malam ya Kak. Iya. Udah yuk lanjut besok aja, kata aku gitu, jangan dilanjutin sekarang. Terus kata dia, ya udah ayo tidur aja. Nah kita tuh pas aku tidur, tapi kenapa ya aku ngerasa kayak ada yang gitu-gitu loh. Di mananya? Dari organ tubuh dia tuh ke bagian tubuh aku tuh ada yang gitu-gitu. Pas lagi tidur. Heeh. Maksudnya itu posisinya kayak punggung-punggungan atau yang kayak kadel yang punggung kamu dirangkul sama dia dari belakang gitu? Enggak, jadi kayak apa sih, badan aku sama badan dia, badan depannya tuh kita tuh depan-depanan gitu, iya. Terus tuh kan dia kan tinggi ya, aku pendek, jadi si anunya itu kena perut aku gitu. Jadi di perut aku tuh ada yang gitu-gitu. Kedut-kedut. Iya. Terus wajar kayak gitu. Terus kan aku kaget, akhirnya tuh aku bangun kan. Aku tuh lihat kayak, kok gerak-gerak ya, kata aku gitu. Nah, akhirnya aku bangunin dia, aku bilang, ini kamu gerak-gerak masih pengen bukan? Aku bilang gitu. Terus kata dia, nggak tahu, ini emang gerak-gerak sendiri, aku emang masih Howard, kata dia gitu kan. Cuma kan kita bawa tidur. Terus aku bilang gini, ya udah kalau mau lagi mah ayo, tapi nanti ya jangan sekarang, pagi aja jam 6 atau jam 7. Nah, singkat cerita kan azan subuh tuh Kak, azan subuh tuh aku ditelepon sama si cowok yang baik-baik ini. Katanya gini, kita mau jogging gak ya nanti pagi, katanya gitu kan. Kalau aku mah ayo aja kan Kak, kayak ayo mau lari kemana, jogging kemana. Nah akhirnya si cowok yang baik-baik ini tuh bilang, nanti deh gue ke kamar kalian dulu ya, katanya gitu. Kan aku panik ya, kayak dan temen aku yang satu lagi nggak tahu lagi ngapain. Terus akhirnya aku bilang, jangan dulu sekarang, nanti aja deh jam 5 atau setengah 6 ke kamarnya gitu. Sambil makan bareng, sarapan bareng. Terus akhirnya si cowok yang baik-baik itu bilang, oh ya udah, katanya gitu. Udahlah, akhirnya kan dimatiin tuh teleponnya. Pas teleponnya udah mati, aku langsung